Pagi saudara sekalian, kira-kira 2 tahun lewat sedikit yang lalu saya ada di sini. Di belakang ini masih scaffolding, besi-besi yang banyak ya. Bersyukur sekarang besinya sudah tidak ada. Hari ini saya akan khotbah tentang tema ramalan Shio dikaitkan dengan iman Kristen. Tetapi saya tidak akan bahas detail-detail tentang Shio ya. Nanti ini bukan jadi gereja lagi, sudah jadi agama lain punya gitu ya. Tapi saya akan kaitkan filosofi di balik ramalan-ramalan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih sekali lagi untuk anugerah Tuhan, Tuhan yang sudah membangunkan kami, Tuhan juga yang akan memberikan firman kepada kami dan akan memberikan petunjuk kepada setiap kami berdasarkan terang firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ajak kita melihat kitab Ulangan pasal yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-13, harap melalui sesi hari ini kita mengerti secara keseluruhan apa yang kita sedang hidupi di zaman ini. Baik ramalan kah, Shio-kah, primbon gitu ya. Lalu melihat telapak tangan lah, nasib macam-macamnya menurut firman seperti apa. Lalu memanggil arwah, tanya petunjuk dan yang lain-lain. Alkitab memberikan rahasia untuk semua prinsip. Ulangan pasal yang ke-13 kita akan melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ulangan 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita akan baca sama-sama. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu harus dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa keluar dari tanah Mesir, yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Sekarang kita lihat yang pasal 18 kitab Ulangan. Ulangan pasal 18, saya akan membaca dari ayat yang ke-9. Ulangan 18 dari ayat ke-9. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Perhatikan ayat yang muncul yang kita sudah baca ini. Ini adalah warning yang sangat penting. Tuhan tidak menghabiskan semua orang-orang yang disebut yang kita baca tadi. Peramal-peramal Tuhan biarkan tetap ada, tetapi ada peramal atau penyihir-penyihir tertentu yang Tuhan akan matikan.
Waktu Tuhan matikan, Tuhan bisa pakai cara Tuhan dengan tangannya yang kuat mematikan semua yang tadi kita baca-baca itu. Tetapi ada saatnya Tuhan nanti bisa menyerahkan kepada orang-orang Israel untuk melakukan murka Tuhan kepada orang yang Tuhan akan habisi. Nah, waktu orang membaca Alkitab, dia salah mengerti, maka dia akan berkata, Tuhan kok menyuruh orang Yahudi untuk pergi membunuh. Tuhan yang akan menghabiskan mereka, tetapi Tuhan nanti serahkan ke tangan orang Yahudi untuk kerjakan. Waktu Tuhan mau menghabiskan orang-orang Israel yang tegar tengkuk, Tuhan bisa langsung jatuhkan tulah, jatuhkan semua musibah kepada orang Israel. Tuhan bisa memakai bangsa-bangsa sekitar untuk menggempur, untuk mematikan, dan untuk menaklukkan orang-orang Yahudi. Tuhan bisa pakai bencana alam, Tuhan bisa pakai segala macam cara. Maka kalau kita baca Alkitab, kalau Tuhan perintahkan untuk bunuh, bukan berarti Tuhan kita menyuruh kita, semua orang percaya, boleh lakukan tindakan pembunuhan. Tidak. Manusia diserahkan mandat oleh Tuhan, dan tidak sembarangan Tuhan serahkan. Tidak boleh kita kutip satu ayat, lalu kita berkata, sekarang saya mau jalankan perintah Tuhan untuk membunuh semua orang-orang yang memanggil arwah. Kita kembali ke dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal ke-13 memberitahukan satu rahasia prinsip penting, yaitu ada ramalan baik dari orang-orang yang bisa meramal atau orang-orang yang katanya bermimpi-mimpi, tapi banyak mimpi-mimpi rekaan sendiri, tetapi bisa terjadi. Mungkinkah mimpi yang bukan dari Tuhan bisa terjadi? Mungkinkah ramalan yang bukan dari Tuhan bisa terjadi? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena banyak ramalan-ramalan kita buat sendiri juga bisa. Saudara kalau lihat semua primbon-primbon, saudara bintang A, bintang B, bintang C, coba pelajari semua bintang-bintang itu. Itu semua hal yang umum. Misalnya ya, hari Rabu asmara dingin. Wah, saudara baca, bintangku asmara dingin di hari Rabu. Lalu saya mulai review. Oh iya, minggu lalu saya telepon pacar saya, dimatikan sama dia. Cocok. Lalu nanti baca lagi, Kamis, hati-hati, tidak baik kau keluar rumah, karena akan ada musibah. Wah, besok mau Kamis. Mulai hari ini kita mulai siapkan kepekaan untuk mendeteksi besok mulai pagi apa yang terjadi. Ternyata besok pagi saya terpleset di kamar mandi. Betul kata primbon, Kamis bahaya. Ternyata bukan hanya di luar rumah, di kamar mandi saya hampir terpleset. Lalu dia jalan keluar ke mobil, dia starter mobil, kok susah sekali nyala, kemarin gampang. Wah, ini sinyal, saya jangan keluar naik mobil. Maka dia pesan itu Gojek. Begitu naik Gojek, rantainya putus, nanti dia cocokin semua, saudara. Kita apapun bisa cocok. Saudara bintang A, coba baca yang penjelasan bintang C, nanti masuk juga. Saudara sekarang lagi mengalami dingin, tidak ada semacam nafsu dan gairah, padahal itu bintang lain. Saudara bayangkan, iya ya betul, 3 minggu yang lalu. Pastilah setiap kita kan ada on off, betul nggak? Saudara akan makan satu makanan, lalu saudara tidak akan merasa puas dan kenyang. Saudara mulai mikir, nggak ketemu. Karena sudah kelamaan nggak ketemu. Nanti 2 hari kemudian saudara makan sama teman, kok heran ya, biasanya saya 1 porsi sudah kenyang, kok hari ini kok tidak kenyang. Benar kata primbon. Saudara kalau sudah baca, saudara akan mencocokkan semua yang saudara alami dengan yang saudara baca. Pasti tepat punya. Coba kalau dia tebak sesuatu yang tidak lumrah, jangan keluar rumah, karena besok akan hujan paku. Kita tunggulah. Kalau dia bilang tidak lama lagi akan hujan petir, itu kan umum. Coba bicarakan satu hujan yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Lalu kalau itu terjadi, kalau Tuhan izinkan, Tuhan biarkan orang disesatkan
oleh orang yang menubuatkan sesuatu, yang meramal sesuatu yang bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan terjadi untuk menguji orang percaya. Engkau percaya kepada dia atau tetap kepada imanmu kepada Tuhan. Ini cara Tuhan. Jadi nabi-nabi, peramal-peramal, mereka mencari-cari segala sesuatu untuk nanti menaikkan level mereka. Mereka kalau hanya orang biasa, mereka kurang terkenal. Maka mereka mesti menambah sesuatu yang bersifat supranatural supaya mereka berhadapan dengan manusia natural, mereka akan dianggap kau super. Karena kau bisa berbicara dengan orang mati, kau bisa melihat langit, kau bisa membaca langit. Nggak usah tunggu peramal-peramal. Orang-orang pedalaman sampai hari ini mereka bisa membaca langit. Dulu Pak Tong Kapin, waktu itu di Sanggau, dan waktu itu lagi musim hujan. Lalu semua panitia sibuk siapkan jas hujan, lalu siapkan payung. Mau cari payung ribuan. Pabrik pun belum sempat buat, saudara ya. Kapin sudah selesai nanti. Lalu saya melihat orang-orang Dayak, orang-orang asli dari Kalimantan datang. Saya berkata kepada panitia, enggak usah siapkan jas hujan, enggak usah siapkan payung. Wah, mereka pikir saya ini peramal tingkat tinggi, saudara ya. Lalu saya berkata, percaya saya tidak mungkin hujan. Loh kok bisa? Bapak lihat orang-orang Dayak yang datang, mereka jalan kaki, mereka tidak bawa tutup kepala. Ibu-ibu yang baju bagus, mereka datang, mereka tidak bawa payung. Berarti pasti tidak hujan. Mereka menguasai alam, mereka tahu alam akan hujan atau tidak dengan dia melihat ke langit. Dia tahu arah angin membawa awan mendung ke arah sana. Kapin di sini, maka pasti tidak hujan. Dan betul, akhirnya tidak hujan. Dulu waktu saya SMA, saya bertemu petani di sawah. Dia tidak pakai jam, tapi dia tahu jam berapa. Kita pakai jam, tidak tahu jam berapa. Heran ya. Jam kita ada di mana? Di handphone. Handphone ada jam, tapi tanya teman, sekarang jam berapa? Ini loh di sini ada begitu gede. Ditambah lagi tanggal berapa? Ini loh di sini ada gitu ya. Untung dia tidak tanya, namaku siapa sebetulnya. Wah, ini krisis identitas. Petani itu waktu saya tanya, Bapak dari mana bisa tahu jam berapa? Saya rasakan angin. Dan dia angkat tangannya, dia rasakan angin bertiup. Sekarang jam 2 lebih. Coba nanti pulang ya, di depan. Pasti tepat, kenapa? Saudara tahu kan, kebaktian jam berapa, bubar jam berapa kan? Kira-kira jam 11 lebih gitu ya. Coba saudara ditaruh di satu tempat, saudara tidak tahu jam berapa, coba angkat tangan. Tidak mungkin saudara tahu jam berapa. Mereka bisa rasakan angin. Karena kalau siang anginnya seperti apa dan seperti apa. Nelayan luar biasa. Jangan melaut percuma, tidak ada ikan. Lu kok bisa tahu emangnya ikan daftar? Hari ini gua lewat. Oh hebat saudara. Saya pernah bawa tim ke Alor. Lalu saya bawa tim, kita setelah selesai KKR, kita mandi di pinggir, di laut. Dan di tengah-tengah laut saya kaget. Saya lihat ada gelembung yang ditembak. Kayak ada keran ditembak ke atas. Ikan paus lewat di Alor. Lalu dia lewat. Saya penasaran. Itu ada siapa yang dia telan tuh ya, yang melarikan diri dari panggilan. Lalu saya tanya nelayan, Pak, kenapa ada ikan paus yang lewat? Sekarang lagi musim arus peralihan. Dan arus dingin, nanti lumba-lumba akan lewat dan ikan paus akan lewat. Lalu dia berkata, kalau Bapak mau lihat lagi, nanti hari Selasa dia akan lewat lagi. Lu kok tahu saudara? Paus absen ya ke nelayan. Nelayan hebat luar biasa. Saya ketemu nelayan di daerah Rote. Saya bicara sama mereka di pinggir-pinggir, saya tanya, bagaimana Bapak tahu di tengah gelap Bapak pergi tangkap ikan, di mana lokasi Bapak tangkap? Mereka tidak pakai fish finder, mereka bisa ke lokasi yang sama. Dan mereka bisa menuju ke Kupang, bisa menuju ke daerah Sabu, mereka tahu arah. Saya tanya, dari mana Bapak bisa tahu? Karena perahunya perahu sederhana, tapi nanti bisa tepat. Mau tahu dia lihat apa? Dia bilang, saya lihat bintang. Langsung saya terbayang, jangan-jangan lu orang Majus.
Saya lihat bintang. Saya tanya, bintang seperti apa? Bapak lihat, di situ ada satu bintang, dan bintang itu kalau dia nyala, tidak ketutup dengan awan, itulah patokan kami akan melaut berdasarkan lihat bintang itu. Kalau posisi kami, dia punya feeling. Kalau sudah mendekati, kalau kami nanti belok kanan, kami akan tiba di Kupang. Kalau kami dari Rote sana, kalau kami terus, nanti kami akan menuju ke daerah Sabu dan seterusnya. Lihat bintang. Ayo saudara, lulus S1 perkapalan, coba naik perahu. Berangkat dari Rote, tibanya di Aussie. Masuk imigrasi. Kau TKW ya. Mereka hebat luar biasa. Ikan di bawah, ada ikan apa dia tahu. Mari kita melaut. Sekarang musim cumi. Kok lu tahu ya? Kita melaut, sekarang sudah tidak musim cumi, tetapi musim ikan teri. Kok lu tahu ya? Lalu nanti dia ke sana, dia tahu, disinilah daerah kerapu. Emangnya lu RT di sini? Lu tahu masyarakat di bawah? Bisa tahu saudara ya? Nah itu semua insting manusia karena dia pelajari alam. Saudara pernah lihat orang pakai kayu, lalu deteksi di bawah ini ada air? Itu pakai ilmu mistik? Tidak. Itu insting dari orang zaman dulu. Bagaimana orang-orang di gurun pasir bisa temukan air? Bagaimana mereka bisa temukan binatang? Bagaimana cara mereka nanti berburu? Bagaimana mereka menemukan racun untuk taruh di tombak mereka atau di panah mereka? Itu semua insting dari zaman nenek moyang mereka sudah menemukan. Dan itu tidak ada kaitan dengan setan, saudara. Dan saudara perhatikan, manusia itu dari zaman ke zaman itu ada polanya. Kita kalau lihat muka ini, orang ini pasti pendiam. Ada polanya saudara. Kita lihat orang sebentar dia ngomong panjang, ini sanguin. Bukan karena kita penyihir gitu ya. Bukan karena kita dukun, wah kita tahu ini orangnya sanguin, ini orangnya melankolis. Karena manusia itu sudah begitu banyak ada di bumi, itu ada polanya. Pak Tong berkata, saya ngomong sama kalian 1-2 menit, saya sudah tahu rohanimu. Akhirnya kita tidak berani ngomong, diem. Pagi Pak Tong, susah dia tebak, karena cuma pagi Pak Tong. Maka tidak berani orang telepon dia, karena dia pernah ngomong 2 menit saya bicara, saya tahu rohanimu. Wah cilaka saudara ya. Apakah Pak Tong dukun? Tidak. Saudara lihat orang yang sekolah psikologi, yang lihat mimik wajah, kan ada kan kasus misalnya pembunuhan, lalu si pembunuh itu diwawancara, lalu orang analisa, bibirnya getar-getar, atau matanya lihat kiri, lihat kanan, mereka analisa dari wajah, mereka tahu ini pembohong. Itu bukan dukun, itu ada polanya. Manusia melihat manusia ada polanya. Papa melihat 5 anak, papa tahu ini setan gitu ya. Yang ini bagus, yang ini males. Papa baca, karena papa dulu waktu kecil salah satu dari mereka. Guru waktu ujian, kamu nyontek, siswa bingung, sudah pakai teknologi yang paling canggih, simpan di rok lah, macam-macam lah, pakai kode beginilah, begini. Kok guru tahu? Gurunya senyum, dulu saya lebih hebat dari kamu. Jadi bukan pakai setan, saudara. Nah sekarang kita kembali ya, tapi ada tempat tertentu, ada orang tertentu, dia tidak mau belajar secara umum, dia masuk ke dalam dunia spiritual, dan dia mau mendapatkan sesuatu yang lebih. Di sana ada 3 mobil yang sedang tabrakan. Nah, itu sudah di luar normal. Saya dapatkan bisikan katanya dari Tuhan. Itu sudah mulai muncul semua rekan-rekan. Sekarang banyak pendeta-pendeta memakai kalimat-kalimat seperti ini. Saudara, tadi waktu saya naik ke mimbar, saya rasakan ada angin yang berhembus. Dan itu adalah Roh Kudus, saudara. Wih, luar biasa. Dan waktu saya naik di atas mimbar, saya lihat di mimbar banyak telapak ke telapak kaki. Dan saya percaya itu telapak kaki malaikat. Koster di belakang ngakak. Kemarin kita sapu, itu jejakmu, tahu enggak jejakmu? Tapi pendeta bilang, itu jejak malaikat.
Wah, luar biasa ya. Koster di belakang ngakak-ngakak gitu ya. Kau kemarin ku bilang sepatumu rapiin tuh, ada jejak, dia bilang malaikat. Inilah yang terjadi. Tetapi anak Tuhan senang saudara. Wah, luar biasa. Apalagi kalau si pendeta berkata, saudara, hari ini saya melihat ada 2 malaikat ikut duduk kebaktian. Wah, saudara bilang, luar biasa penyertaan Tuhan. Tanya balik, kapan Tuhan cipta malaikat diutus untuk dengar khotbah di gereja kita? Jemaat hadir, perlu firman. Malaikat disuruh duduk. Lalu Pak Malvi bilang, kita berdiri salaman. Jadi malaikat bingung gitu, suruh salaman gitu. Itulah manusia di zaman sekarang yang memasukkan sesuatu yang supranatural untuk menaikkan posisi natural dia. Dan itu menjadi bahaya. Nah, saudara harus membedakan ramalan yang berdasarkan dalil-dalil umum itu bisa dilakukan banyak orang. Misalnya ya, saudara sudah pacaran, bawa si pacar ke rumah. Mama berkata, jangan sama dia. Mama dukun dia. Bukan saudara ya. Mama bilang orang ini kurang baik. Kok mama tahu? Dari sikapnya dia panggil mama, dari cara duduk, dari sopan santun mama tahu. Ini orang tidak bagus. Itu bukan ramalan, itu bukan penyihir. Itu anugerah atau natural, orang bisa mengetahui. Saudara makan semeja sama semua jemaat misalnya. Saudara langsung tahu yang mana yang barbar, yang mana yang jaim. Kebaca semua, enggak usah perlu belajar dari buku, enggak usah. Saudara lihat cara makan, wah congok kali kau kalau orang Medan kau. Lalu kita lihat apa yang membedakan dengan yang natural, yaitu orang mencapai sesuatu level, lalu menafsirkan sesuatu yang makin tinggi di luar kemampuan manusia. Nah, bagaimana dengan sio-sio itu? Sio itu natural, saudara. Kenapa? Karena dia mengkaitkan manusia dengan binatang. Nah, ini peralihan di dalam dunia manusia berdosa yang lucu. Manusia menguasai binatang. Lalu manusia setelah jatuh ke dosa, mereka waktu memelihara binatang ada unsur menaklukkan. Karena Tuhan perintahkan taklukkan. Maka muncullah sirkus. Saya tidak pernah lihat harimau ada di luar kandang, lalu manusia yang di kandang yang diperintahkan harimau loncat, manjat, lalu harimau semua nonton, sapi nonton, lalu sirkusnya manusia yang main. Tidak ada. Yang ada manusia yang di luar yang duduk, nanti singa, harimau, lalu yang main sirkus di situ. Kenapa bisa main sirkus? Karena Alkitab katakan taklukkan semua. Maka yang terbang, elang bisa dilatih. Yang terbang itu bisa dilatih, yang darat dilatih, yang air dilatih. Sampai kuda Nil saja bisa main sirkus. Padahal cuma berdiri keluar, jalan, makan, masuk lagi. Tapi hebat, bisa diperintahkan. Pokoknya yang langit taat, yang darat taat, lalu yang air juga taat. Yang air nanti ikan, lumba-lumba, dan kita senang. 3 wilayah tempat binatang ada, di langit, di darat, di air, itu dilatih dan menjadi taat. Lalu binatang yang taat, yang sudah dilatih, itu tanda petik dimanusiakan. Maka kucing dikasih baju, dikasih kacamata. Kok lu tahu dia minus berapa plus berapa? Kasih mata hitam, lucu di foto, seret masuk TikTok, viewernya banyak saudara ya. Lalu anjing dikasih pampers. Anak sendiri tidak dikasih kain. Anjingnya dikasih pampers. Anak sendiri makan bubur saja, pesennya sebulan sekali baru dikasih. Tapi anjing kesayangan, wah 1 bulan untuk makanan 1,5 juta. Anjing tidur dikasih AC, pembantu kasih kipas angin. Wah luar biasa ya. Ini manusia saudara ya. Dikasih kasur empuk, spring bed. Wah. Dikasih kamar mandi khusus. Dicebokin, wah dimandiin, diguntingkan rambutnya. Anjing dibawa ke salon, saya iri saudara. Berapa? 120, rambut saya 17.000. Anjing 120, wah hebat sekali. Saya potong rambut sampai hari ini kira-kira paling maksimal 20.000. Ada yang potong sampai 250.000. Itu guntingnya dari emas atau apa ya? Bisa mahal, heran saya di pinggir jalan, selesai.
Ini anjing, lalu binatang kesukaan, burung dari Makau bisa puluhan juta, bisa ratusan juta. Manusia menghidupkan binatang seperti manusia. Ditaruh di rumah, dipakaikan mobil, dikasih duduk di mobil di paling depan, lalu dimandikan, dikasih blow rambutnya, kuku digunting, gigi disikat. Mana ada binatang di hutan sikat gigi, saudara? Hanya di rumah saudara yang saudara sikatin dia. Kutu dicabut. Kalau dulu monyet cabut kutu kita, sekarang kita yang cabut kutu dia, saudara. Saya bingung sekarang manusia jadi apa itu ya? Nah itu dulu manusia piara binatang, lalu binatang dihidupkan. Nah setelah itu kita melihat manusia sekarang diibaratkan binatang. Sio satu sisi bagus, sisi yang lain ada filosofinya. Cara menghitung umur pakai sio paling cepat. Orang tua kalau bertanya ke saudara kita yang datang atau kita bawa teman atau tamu, kamu umur berapa? Nggak usah tanya itu. Kamu sio apa? Begitu dia sebut sio babi, langsung matematikanya keluar. Dia kurangin 12. Kayak kita lihat mobil ya. Mobil ini saya tahu keluaran tahun berapa. Karena dari plat STNK-nya ada tahun belakang toh. Lalu kalau lihat agak jadul kita kurangi 5. Kalau lebih jadul lagi kita kurangi 10. Lebih jadul lagi kurangi 35 tuh saudara ya. Karena mobilnya sudah rengsek-rengsek gitu ya. Tapi kalau mobil baru kita lihat platnya ada tahunnya, kita kira-kira tebak. Ini mobil pasti antara tahun ini. Kita waktu melihat itu untuk membantu kita untuk memperhatikan mobil lalu menebak dia punya umur berapa lama. Nah manusia kita lihat susah. Dulu lihat rambut putih. Sekarang anak SMA putih. Heran. Yang dulu kalau putih pasti orang tua. Sekarang anak muda bisa putih rambutnya. Maka lihat rambut enggak bisa. Lihat wajah enggak bisa. Anak-anak sekarang SMA kalau didandani kayak encim-encim. Lihat waktu wisuda mereka, saya kaget. Lu kelas berapa? SMA. SMA. Udah kayak AI dia. Nanti kalau AI dia dandan, udah kayak nenek-nenek gitu ya. Terlalu cepat mereka pertumbuhan badannya. Maka kita melihat sio waktu disebutkan langsung bisa deteksi lu umur berapa, lu tahun berapa lahir, langsung ketahuan. Tapi karena itu berhubungan dengan kepercayaan agama tertentu, maka dibumbuilah semua prinsip-prinsip yang berdasarkan semua yang nanti menjadi agak lain filosofinya. Nanti dikaitkan ada yin dan yang-nya. Kamu apa? Babi. Satu-satunya kali kita mengaku babi dan tidak marah waktu sebut sio. Coba kalau tidak sebut sio, lu babi ya, kurang ajar, wah kejar, lu anjingnya, awas lu gitu ya. Tapi kalau sio, lu sio apa? Saya babi. Bangga lagi, saya babi. Lu monyet, wah bangga. Satu-satunya kali sebutkan binatang itu dan kita tidak marah, yaitu waktu sebutkan sio. Heran ya. Lalu binatang-binatang yang dipilih masuk dalam kelompok sio itu ada legenda-legenda, itu semua buatan manusia ya. Intinya sudah masuklah 12 binatang itu. Lalu binatang itu punya karakter, dilihat, dipelajari, lalu dicocokin manusia. Lu seperti binatang itu. Ingat loh, tidak ada binatang yang bisa mewakili karakter manusia. Manusia kompleks. Saudara juga ada naganya, saudara juga ada singanya, saudara juga ada kucingnya, saudara juga ada semua binatang ada di dalam. Semua karakter binatang tidak bisa mewakili manusia. Karena manusia hari ini bisa kelinci, pulang langsung harimau saudara. Wih, istrinya bisa berubah saudara. Kalau ke gereja, shalom. Aduh lembut tangannya saudara. Sampai rumah, wah, beruangnya keluar. Apa kau? Keluar semua setan-setannya, saudara ya. Bisa naganya, bisa singanya, bisa ularnya, bisa segala macam bentuk binatang. Tetapi waktu munculnya sio, lalu ada filosofi di belakang yang berhubungan dengan kepercayaan. Maka muncul yin dan yang. Akhirnya meluas. Sio ini sama sio ini kalau nikah kurang cocok. Mesti ada yin-nya, ada yang-nya.
Yang sama yin itu menyatu, keperbedaan menyatu menjadi satu keutuhan. Saudara kalau lihat yang tahu itu kan ada yang putihnya kan, yang bengkok gitu ada putihnya, ada hitamnya. Yang hitam banyak, ada putihnya. Artinya apa? Semua yang putih yang bagus-bagus, ada hitamnya. Meskipun kecil pasti ada. Yang hitam jahat-jahat, pasti ada sisi baiknya. Di dalam ajaran seperti itu diajarkan apa? Setiap kali ketemu orang, jangan lihat hitamnya yang banyak. Lihatlah yang putihnya, ada baiknya. Pelajari semua kebaikan dia, kejahatan pasti ada. Lu baik, lu juga ada hitamnya. Lu hitam, jangan hina dia, lu juga ada putihnya. Maka gambar yin dan yang itu yang putih sama yang hitam waktu menyatu menjadi satu bulatan dan itulah keutuhan. Dan itulah nanti digambarkan seperti laki-laki sama perempuan. Mereka kalau nikah itu menjadi satu dan itu keutuhan. Di dalam dunia harus ada panas dan dingin juga harus ada. Coba kalau dingin terus enggak enak ya, kita rindukan panas. Tapi kalau panas terus kita cari dingin. Maka dingin dan panas silih berganti tiba. Kaya miskin, ada saatnya untung, ada saatnya rugi. Nah ini membentuk hidup manusia, ada saatnya air mata, ada saatnya ketawa, ada saatnya susah, ada saatnya senang. Duka cita, sukacita, ini menjadi satu kesatuan yang kita alami di dalam hidup. Maka hidup manusia menjadi utuh. Kalau hanya senang-senang-senang, orang gila karena ketawa melulu. Sedih-sedih, orang depresi. Maka kita ada sedihnya, ada sisi lemahnya, ada sisi kuatnya. Tulang kita kuat, tubuh kita ada daging yang lembek-lembeknya. Tapi lembek sama yang keras, kita bisa berdiri. Dan kita membutuhkan yang lembek, lembek membutuhkan yang keras. Nah itu filosofinya. Tetapi nanti Shio ini yin-nya. Shio ini yin-nya juga. Yin sama yin ketemu, aduh kurang. Dia masih cari yang kalau bisa ketemu yang bedanya, yang yang-nya. Maka Shio ini, kalau Shio ini kalau nikah ciong, nggak bisa. Nanti yang ini sama ini ciong, nggak bisa. Yang ini sama ini bisa. Akhirnya nanti pilih jodoh bukan lagi lihat rohani dan karakter. Lihat lu babi atau kucing. Nggak ada kucing ya. Lu babi atau kerbau misalnya. Lihatnya ke situ. Tidak lihat lu dari keluarga papa mama yang rohani seperti apa. Tidak. Yang dilihat sionya. Kenapa? Itu mempengaruhi orang mengambil keputusan untuk mencari pasangan hidup. Nah ini nanti menjadi bahaya. Jadi banyak penemuan-penemuan orang itu awalnya baik. Tetapi nanti setelah dibumbui oleh kepercayaan itu menjadi rusak dan menjadi liar. Misalnya, kalau kau sama dia, nanti kalau mau punya anak, kau harus hitung. Jangan setelah sama dia, anakmu nanti sionya naga misalnya. Jadi punya anak sama tidak melihat sionya. Jangan kau keluarkan anak di bulan ini atau tahun ini, nanti ciong keluargamu. Tidak akan habis-habis ribut. Sekarang mau sio apa, emangnya keluarga gak ribut? Ayo. Saudara kalau sio sama sio semua udah cocok, anak sionya cocok, semua cocok, enggak ribut. Ketemu, shalom. Gimana? Baik? Ada ribut? Enggak. Damai? Enggak. Perang enggak habis-habis. Jadi perang tidak ada hubungan dengan sio. Karena manusia sudah jatuhkan dosa. Enggak peduli engkau lahir tahun berapa, akan ribut ayah, anak, istri, suami. Semua akan terjadi konflik. Tidak lagi lihat sio. Nah sekarang kita kembali ya. Jadi filosofi dari kepercayaan memasuki semua yang nanti ditawarkan dan ada orang terima dan ada orang tidak. Feng Shui itu bagus tak? Feng Shui itu sebetulnya ilmu arsitektur. Jangan kau buat kamar di bawah tangga. Nenek-nenek juga tahu. Karena anak kecil lari, nggak bisa tidur di bawah. Karena kalau kau tidur di situ, jiwamu kayak kejepit sama tangga. Kau diinjak-injak, harga dirimu rusak, omong kosong, gak bisa tidur, berisik dia. Itu kan mirip, jangan buat kamar mandi, misalnya ya, di tempat orang lagi meeting. Begitu mandi selesai buka, wah ada meeting. Nah, itu bukan feng shui, tetapi itu namanya arsitektur.
Kalau cahaya dari sini kanan ke kiri, jangan saya taruh notebook begini, kena silau, saya bacanya susah. Lalu fungsi ngomong ini enggak bagus, ini antara sinar lah, apalah bentrok lah ini, nanti aura rumah ini enggak bagus lah, peralihan cahaya lalu angin ini tidak bagus secara ini. Nanti berkat kalau sudah masuk susah keluar. Kalau berkat gitu ya, atau kalau rugi udah masuk nggak bisa keluar, lalu mesti begini, kalau rumah tusuk sate. Saya dari dulu pikir rumah tusuk sate, saya bayangkan sama sate, nggak mirip sama sate saudara ya. Tapi kok disebut tusuk sate, lalu tusuk sate nggak laku, rumah setan nggak laku, setan nggak pernah punya rumah sampai hari ini. Saudara pernah cek di BPN atau cek yang sertifikat pemilik setan? Nggak ada saudara. Setan yang tinggal di rumah itu setan yang bodoh. Setan ngapain terkurung diam rumah? Dari manakah engkau? Dari perjalanan keliling bumi. Dari mana engkau? Baru dari basement gitu. Kejepit di lift gitu. Sudah berapa lama kau tinggal di situ? Sejak saya ada. Enak di basement. Tipe berapa? 36. Bodoh itu. Nggak mungkin. Karena dia makhluk roh. Dia ada ganggu orang di rumah itu, kita kira di rumah itu dia ada. Padahal dia paling banyak diam gereja. Karena tugas dia mencuri firman Tuhan. Oke? Nah, saudara perhatikan, lalu muncul semua, biasanya dari China ya, menghibur orang, menguatkan orang yang mati, orang yang sedang berduka maksudnya, jangan sedih, sekarang dia sudah tiada, nanti kelak dia akan lahir lagi di dunia yang akan datang. Wah, gitu ya. Jadi saya nggak usah sedih, nanti dia datang lagi. Ya, nggak usah sedih. Wah, terhiburlah orang-orang yang berduka, karena nanti dia akan datang lagi. Sebaliknya, anak kita di rumah nggak bisa tidur. Wah, orang tua sudah bingung cari buku, nggak ada buku zaman dulu. Maka pakai cara apa supaya dia tidak keluar rumah? Hati-hati. Nenek keriting, kalau kau tidak tidur, dia datang. Maka dari kecil kita takut semua nama-nama yang disebut oleh kakek dan nenek kita. Lalu ada kakek tua. Kalau kau tidak datang, mamanya sengaja bunyikin pintu yang sudah rusak. Lihat, sudah datang dia. Cepat kau tidur, mama berhasil. Tidur pulas dia. Akhirnya setelah besar, dia ketakutan sama Setiap kali lihat ada pintu setan sudah datang. Kenapa kita dari kecil kalau sudah hujan ada petir, tidak berani naik tangga ke loteng atas? Saya jujur. Kenapa? Karena film-film Hollywood. Wah, ada yang jalan-jalan, sapu bunyi-bunyi. Saya berapa kali berkata kepada jemaat, kalau kau di rumah ada muncul suara bunyi sapu-sapu, kau anggap dari setan, jangan usir dia. Kasih tahu dia. Kalau sudah lantai atas, turun lantai bawah. Kapan lagi ada pembantu yang sapu? Sudah selesai ke bawah ya, bawah masih kotor. Wah, di dapur ada bunyi piring, air jalan. Kalau sudah selesai keringkan ya, kapan lagi dapat pembantu gratis? Kerjaan setan bukan itu, saudara. Itu bunyi-bunyi, biarin. Itu cuma tipuan-tipuan. Inti yang paling besar, setan masuk ke dalam pikiran manusia. Saya tidak bahas itu ya. Nanti ada sesi kerajaan setan, saudara. Nah, sekarang kita kembali. Jadi ramal sampai nanti ke garis tangan. Garis tangan nanti dibilang ini. Pada garis tangan kita kebentuk karena sering begini, saudara. Ini kan lekuan. Kalau nggak ada garis tangan, kita mau tekuk, sobek nanti dia. Ini kan lekuan, saudara. Saudara ada langsung pipit. Ya. Ada yang tidak ada. Nanti yang hidung gede, hoki. Saudara lihat saya punya sini ada titik loh. Zaman saya kecil, hoki. Ini, saya dari Sumatera Utara, ini hoki saudara ya. Sampai sekarang saya nggak rasa hokinya saudara. Dibilang hoki. Terus kalau rambut nanti belakang agak panjang kecil, pelit. Kayak ada tikus itu, pelit. Terus kalau ini, bintik ada 2, bandel. Saya satu juga bandel saudara. Rambut kalau disisir nggak bisa turut, ini pasti kaku. Kalau rambutnya kaku, lalu kalau dia botak bagaimana? Lembut, sekarang sangat lembut karena sudah gundul. Lucu saudara.
Wajah manusia memang ada yang kelihatan keras, khususnya kalau orang-orang tinggal di NTT, karena dari lahir sudah hidup keras, wajah mereka jarang senyum, keras. Kulit pun keras, saudara. Kita lahir sudah AC, maka lembek. Dipegang lembek, mereka keras. Itu pasti terbentuk. Lalu rambut, dari misalnya dia dari suku A, suku B, itu akan membentuk dia punya rambut. Nah, itu ada dalil-dalilnya. Tapi kalau dalil-dalil itu sudah ditunggangi oleh kepercayaan, maka muncullah semua yang supernatural mulai masuk, sehingga orang Kristen sudah bingung, saudara. Jadi saudara pakai sio bisa nggak? Boleh nggak? Silakan. Orang tanya saya, khususnya orang tua tanya apa? Saya sio babi. Langsung dia kalkulasi. Dia tahu saya umur berapa, saudara. Tapi babi, malas, gitu kan? Saudara kalau lihat yang sio-sio rata-rata yang diambil yang positif-positif. Babi, malas, gendut, tidur melulu, enggak ada itu. Pasti dibilang, babi itu binatang yang gesit. Bisa di semua keadaan, jorok maksudnya kan. Tidak pernah milih-milih makanan. Iyalah, orang buang dia makan, saudara ya. Dia begitu luar biasa. Diambil yang positif. Nanti kelinci sangat ramah. Muka kelinci enggak pernah marah, senyum. Ramah. Tapi kupingnya gede, enggak cocok sama kita. Maka kau harus kuping gede, enggak bisa. Kelinci begitu peka, ada bunyi dia berhenti meskipun lagi makan. Saudara perhatikan, kalau kelinci lagi lapar dia makan, itu ada bunyi dia berhenti. Kalau kita bunyi biarin, gua habisin dulu karena ada saingan mau ambil makan. Kelinci begitu peka. Nah, semua binatang ada kelebihannya. Waktu kelebihan-kelebihan ini diangkat, lalu dicocokkan sama manusia. Nah, ini bahaya. Karena manusia melampaui semua binatang. Tetapi Tuhan mengizinkan manusia belajar dari binatang. Bukan manusia jadi binatang, tapi belajar sesuatu dari binatang. Maka muncul di kitab Amsal, hai pemalas, pergilah kepada semut. Untuk apa? Lihatin semut. Rajin dia. Perut kecil makan sedikit sudah kenyang. Tapi kok masih ambil makanan? Karena dia menyediakan makanan. Mari kita lihat kitab Amsal. Jadi Alkitab mengajari kita belajar dari binatang. Maka dari dulu saya suka amati binatang. Amsal pasal yang ke-30. Saya pernah piara itu jangkrik, semut, cacing, lobster, tak pelajari bagaimana lobster ganti kulit, tak pelajari bagaimana mujair jaga anaknya, lalu bagaimana dia memasukkan ke mulutnya, tak pelajari semua, saudara ya. Setelah mengerti, ya dah, dia repetisi seperti itu. Lalu cari lagi binatang yang lain, lihat keunikannya. Lihat Amsal pasal yang ke-30. Amsal pasal ke-30, lihat di ayat 24. 4 binatang terkecil di bumi. Semut, pelanduk, ini bukan kecil secara ukuran. Saudara mesti bayangkan di zaman Alkitab waktu dia sebut, ini pengetahuan tentang seluruh dunia binatang. Ini tidak membahas tentang dunia binatang secara ilmu, tetapi sedang bicara kelebihan yang ada di binatang yang kecil ini. Semut, dia bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanan di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tapi bisa buat rumah di bukit batu. Lihat bijaksananya luar biasa. Yesus pernah berkata, orang dirikan rumah di atas pasir, yang bijak di atas batu, karena kokoh. Pelanduk sudah ngerti sebelum manusia jalankan. Belalang, ayo, tidak punya raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Lihat di Indonesia kalau ada serang wabah belalang, kayak helikopter menyerbu. Lalu semua tumbuhan langsung dicepak habis sama dia. Dan dia terbang naik ke atas, dia turun lagi. Begitu dia lewat, semua dicepak habis sama dia. Kecepatan belalang pelahap ini sangat cepat. Saya pernah tunjukkan wajah belalang. Wajah belalang itu mirip kuda, susah. Dan itu gesiknya luar biasa. Mereka tidak punya raja, tetapi semua teratur. Wah, hebat ya. Lalu lihat cicak. Wah, saudara lihat cicak-cicak itu ya. Yang kau dapat tangkap, tetapi ada di istana raja. Wah, bodyguard raja kebobolan, ada yang nyusup. Cicak nyusup ke dalam.
Saudara tidak bisa masuk ke istana negara, cicak sudah masuk, saudara ya. Saudara tidak bisa masuk ke ruang kantor menteri, cicak sudah masuk duluan. Hebat ya, itu keunikan dari binatang. Tetapi hanya sampai sebatas itu, bukan untuk dijadikan semacam petunjuk untuk nanti manusia bertindak seperti apa, tidak. Dikasih pelajaran, kau ke semut. Bukan setiap hari lu duduk di semut, bersama dengan semut, tidur bersama, lalu tidak pergi-pergi, tidak. Kau pelajari sesuatu, kau harus hidup lebih bijak. Jangan kau kalah sama binatang, itu maksudnya. Nah sekarang kita kembali, waktu kita melihat di dalam dunia terjadi begitu banyak. Lalu ada orang yang tidak lagi mau andal-andal semua itu, sekarang saya mau komunikasi dengan dunia roh. Dan mereka memanggil yang sudah mati, lalu tanya petunjuk. Nah ini terjadi sampai hari ini. Ada pengantara medium yang nanti akan bersuara seperti suara nenek dia yang masuk. Ini semua penipuan dari setan. Tidak nenek yang asli yang datang. Setan bisa nyamar suara. Karena setan pernah saksikan semua kehidupan manusia. Setan tahu enggak saya lahir di mana? Tahu tidak? Setan tahu enggak makanan kesukaan saya waktu SD apa? Tahu enggak? Setan tahu semua. Saya ulangan nyontek, tidak nyontek, setan tahu pacaran sama siapa, setan tahu semua. Lalu sekarang saya sudah mati ya, stres. Lalu anak saya panggil saya misalnya. Anak saya tes. Ini betul Pak Aiter atau bukan? Sekarang saya tes. Kalau engkau betul Pak Aiter, coba sebutkan kesukaan papa ini dulu kecil makan apa? Lalu dijawab, tepat. Wah, anak saya pikir, betul, saya tes lagi. Coba sebutkan ayat Alkitab misalnya ya. Tepat, berarti papa. Ingat semua yang tadi dikatakan setan tahu, saudara. Tuhan tidak mengizinkan ada dari dunia mati di zaman sekarang ini untuk turun. Di dalam Alkitab Tuhan izinkan ada Musa, Elia yang pernah turun. Lalu bagaimana dengan kasus Samuel? Nah, saya tidak bahas ya. Dulu saya pernah pimpin kelas PA, saya bahas tema itu. Di zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya saya bisa konseling sama dunia roh. Saya panggil Abraham kah, saya panggil Herodes kah, saya panggil siapakah, suka-suka bisa interlokal calling mereka turun gitu ya. Lalu sudah turun nanti berkata-kata lalu balik lagi. Itu semua omong kosong tipuan dari setan. Nah ini sudah masuk ke dalam dunia mistik dan hati-hati. Lalu yang lain-lain kalau saudara lihat ini berhubungan dengan kita belajar bijaksananya, ambil semua tema bijaksananya. Tetapi kalau sudah ditunggangi oleh semua kepercayaan dan ada dunia mistik sudah masuk, saudara tidak usah terima. Sekarang konsep yin dan yang, bagus tidak? Tidak usah diajarin, kita sudah nyatakan toh. Dan yin dan yang itu akhirnya berkembang dan masuk dalam dunia silat, dunia karate. Saudara kalau lihat kalau orang tonjok, begitu dia tonjok, kekuatan kan di tangan kanan. Saat dia tonjok, ininya lemah. Maka dunia Aikido, tidak usah keluar tenaga. Dia lihat titik lemahmu di mana, dia sentuh, dia banting, langsung jungkil balik. Saudara. Kita kalau tonjok orang begini, tenaga kita ke dia tidak usah keluar tenaga. Dia pegang tangan kita, dia langsung tarik kita, langsung terbang ke belakang. Karena waktu kita tonjok dia, kekuatan tenaga kita ke arah dia tinggal ambil, dia arahkan ke tempat lain. Maka kita jungkil balik. Atau dia sentuh daerah kita yang lemah, langsung jungkil balik. Masih ingat ada orang yang hanya pegang tangan langsung gitu, aduh. Nah itu titik lemahnya manusia. Seluruh tubuh manusia ada titik kuatnya dan ada titik lemahnya. Nah kalau kita lihat titik lemahnya itu mesti diperhatikan. Alkitab sudah katakan, bagian anggota tubuh yang lemah harus diperhatikan lebih. Jadi tubuh kita ada yang bagian lemah, ada yang bagian kuat. Dan semua ini saling memperhatikan. Tetapi kalau kita sudah belajar yang lain, lalu sudah ditunggangi semua kepercayaan-kepercayaan dan konsep-konsep mistik-mistik yang masuk, itu harus hati-hati. Selama mistik-mistik itu tidak ada, saudara mau terimalah. Itu tidak ada hubungan dengan saudara orang yang murtad atau apa. Sekarang saya mau simpulkan ya. Jadi iman kekristenan itu seperti apa? Iman kekristenan bersandar kepada Tuhan. Semua yang lain bersandar kepada pengertian yang ada di bumi. Gimana saya bisa hidup? Oke, saya pergi ke singa, saya pergi ke harimau.
Ingat, yang cipta mereka ada bijaksana di binatang-binatang ini, Tuhan yang sumber bijaksana. Maka saya harus lebih datang kepada Tuhan daripada kepada buatan tangan manusia, yaitu patung-patung dan ilah-ilah. Ada orang piara kucing, dia konseling sama kucing. Cing, tadi itu temanku bully saya loh, Cing. Dia peluk kucingnya. Kucingnya juga jilat-jilat dia. Wah, dia merasa terhibur. Kucingnya konselor yang baik, jilat-jilat dia. Nggak usah datang ke kucing. Nggak usah datang ke tumbuhan. Ada orang piara tumbuhan, dia ngobrol sama tumbuhan. Ada orang piara apa, dia ngobrol sama itu. Ada orang nikah sama mobil, nikah sama pagar, nikah sama foto sendiri. Itu udah sinting semua. Dia nikah sama fotonya susah. Ada yang nikah sama animasi. Dia bawa ceweknya. Jadi kita sekarang akan makan ke sini ya. Oke, kita masuk ya, masuk ke dalam. Lalu dipesankan, nah, oke, ini menunya nih, ini, lihat ini. Sudah gila, saudara. Nikah sama anjing. Bayangkan, itu manusia. Sudah koslet. Kita harus menguasai, tapi sekarang kita dikuasai. Nikah sesama manusia, laki-laki dan perempuan, akhirnya dia pilih laki-laki sama laki-laki. Laki-laki sama wanita, dia ganti jadi laki-laki sama laki-laki. Lalu laki-laki sama benda, wanita sama benda. Alkitab sudah catat, laki-laki sama binatang, wanita sama binatang. Itu sudah ada di zaman Musa. Bayangkan hidup manusia sudah rusak seperti ini. Lalu saudara mau cari bijaksana dunia dengan kacamata polusi dari dosa, saudara akan terhanyut di dalamnya. Maka saudara mesti datang kepada Tuhan. Tuhan, otakku sudah koslet nih. Saya sudah berdosa, saya belajar semua bijaksana, pasti salah tafsir. Oleh sebab itu saya mau datang kepada Tuhan untuk mendapatkan semua bijaksana tertinggi. Maka firman Tuhan ini bijaksana tertinggi. Amin. Banyak orang masalah tidak selesai karena salah cari ke siapa dia selesaikan. Mesti kembali ke Tuhan. Jikalau nubuat itu terjadi, lalu kau percaya, ketahuilah Tuhan mencoba engkau. Bahasa asli kata coba ini juga kata uji. LAI mestinya pakai kata uji. Tuhan menguji engkau. Apakah engkau tetap percaya Tuhan dengan segenap hatimu atau engkau percaya kepada ramalan seperti itu. Jadi Tuhan izinkan ini terjadi. Maka kadang-kadang orang bilang, enggak loh, dia ngomongnya benar loh, tepat loh. Apa yang dia katakan benar. Nah, kalau gitu, lu bersandar kepada manusia. Hati-hati, kalau sudah bersandar kepada manusia, engkau akan kena tipu. Terakhir ya, di Indonesia ada satu orang yang membongkar semua mistik-mistik palsu. Dan orang itu dibenci karena semua yang nipu sudah kehilangan omsetnya. Saudara pernah lihat ada orang operasi pakai kuku, seret keluar darah, lalu nanti bisa ada daging keluar ditutup lagi, tidak ada luka. Dulu bisa tipu banyak orang, akhirnya dibongkar semua. Saudara pernah lihat Sai Baba yang rambutnya kribo, yang bisa keluarkan abu suci itu, tangannya gini keluar kalung emas. Lalu gini keluar cincin. Zaman dulu tidak ada teknologi, kamera yang tajam, tidak bisa orang selidiki, itu sudah dibongkar. Itu trik. Bagaimana keluarkan cincin, bagaimana keluarkan abu. Indonesia itu namanya pesulap merah. Dia paling dibenci sekarang, karena dia bongkar semua. Golok bisa berdiri, telur nanti dalamnya bisa berubah warna. Lalu itu air keras dipegang, tidak sobek badan dan seterusnya. Lalu ilmu kebal dia praktekkan semua. Lalu ada orang yang bisa celup badannya di air mendidih, dia praktekkan semua bohongan. Akhirnya orang yang pernah nipu dengan cara begitu marah luar biasa, terbongkar semua. Wah, kita senang ya ada orang bongkar kepalsuan. Tapi kalau pendeta bongkar kepalsuan pendeta, langsung orang itu berkata, kau menghina hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Lucu ya. Dokter bongkar dokter palsu, kita senang. Polisi bongkar polisi gadungan, kita senang. Tapi kalau pendeta sudah kritik pendeta palsu, jangan menghakimi. Firman Tuhan, baiklah khotbah firman Tuhan saja. Jangan singgung pendeta-pendeta.
Siapa yang bongkar kepalsuan pendeta, harus orang itu pendeta juga. Yang bongkar ini emas palsu atau emas asli, harus yang punya emas, yaitu toko emas. Yang bisa bongkar polisi gandugan. Dia lihat baju dia tahu ini palsu, hanya polisi. Kita nggak bisa tahu. Yang bisa tahu tentara palsu, tentara tidak palsu, itu hanya tentara. Itu pun pernah kebobolan. Baru-baru ini kebobolan. Ada satu orang sudah tinggal di barak, sudah sekian lama ketahuan palsu punya dia. Akhirnya kena tangkap. Itu tentara bisa kebobolan, apalagi kita. Sekarang gereja begitu banyak aliran yang aneh-aneh. Kalau ada kalimat kita bicarakan kebenaran, lalu mengkritik. Lalu dikatakan jangan mengkritik, jangan menghakimi. Salah, saudara ya. Kebenaran harus dinyatakan, yang salah harus disingkapkan. Supaya umat Tuhan tidak dibodohin. Maka saya bersyukur di Indonesia muncul yang seperti pesulap merah. Dia bongkar semua ilmu perdukunan. Dan baru kita mengerti bagaimana boneka bisa jalan. Bagaimana itu patung bisa ngomong-ngomong sendiri. Caranya seperti itu, dia bongkar semua. Bagaimana nanti dari satu benda itu bisa keluar benda lain. Bagaimana keluarkan darah. Lalu pisau sentuh ke tangan keluar darah. Bagaimana itu semua pakai zat kimia. Dan dia bongkar semua. Dan dia kasih tahu. Dan akhirnya kita mengerti. Kita harus kembali kepada Tuhan. Coba bayangkan, kalau orang sudah begitu lama percaya kepada manusia, akhirnya sudah dibongkar, baru tahu engkau sudah kena tipu. Pengikut Sai Baba sedunia sangat banyak. Sudah dibongkar. Sebetulnya sudah lama ada orang yang sudah membuntuti dia dan mereka sudah membongkar hal itu. Cuma belum dipublish karena dulu kemajuan teknologi belum bisa secepat ini. Sekarang sudah dibongkar dan pengikutnya yang masih setia tetap ikut. Banyak pendeta sekarang yang besar-besar, bukan badan yang besar, yang terkenal, itu ajarannya mengerikan. Seperti yang saya katakan tadi, waktu saya naik mimbar saya lihat jejak kaki. Itu pendetanya ada di Surabaya. Mengerikan, saudara. Saya pernah ambil semua khotbah-khotbah dia dan saya cuplik khotbah-khotbah dia. Kosletnya bahaya luar biasa. Dulu saya pikir saya mau upload semua yang koslet, tapi saya pikir udahlah. Nanti setelah upload malah berdebat nggak habis-habis. Mending saya masukin semua khotbah-khotbah biar orang dengar. Mengerikan. Maka kembali kepada ajaran benar. Amin. Saudara punya binatang, ingat lebih sayanglah kepada manusia. Kasih cakpo lebih banyak. Saya kalau lihat manusia perlakuan binatang sudah melampaui manusia. Pembantu sakit dibiarin, anjing sakit langsung dipanggil dokter spesialis. Dan anjing bisa dibawa operasi. Heran saya. Lalu dia tungguin anjingnya operasi. Operasi apa? Patah tulang. Bawa ke ortopedi dia. Heran, pembantu sakit dibilang Panadol aja gitu ya. Yang anjingnya dirawat luar biasa. Ini manusia sudah terbalik ya. Oke, sekarang saya akhiri. Kita bersyukur biarlah semua kita mengerti prinsip yang dibalik semua itu dan kebenaran Tuhan yang paling tinggi. Jangan percaya benda, jangan percaya kepada binatang yang akhirnya kita sekarang sujud lalu cari tahu sama dia, tidak. Tuhan melampaui semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan catatan Alkitab untuk mengarahkan setiap kami. Kami percaya jikalau Tuhan menuntun setiap kami, meskipun kami yang di dalam pertumbuhan iman jatuh bangun, tapi Tuhan dengan panjang sabar menanti kami menuju kepada dewasa rohani, sehingga panca indera kami akan menjadi terlatih, sehingga kami bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang palsu. Tuhan ingatkan kami yang ada di dalam dunia ini, kami tidak mungkin bisa steril dari semua pengaruh budaya dan pengaruh kepercayaan. Tapi kami bersyukur ada terang firman yang menerangi langkah kaki kami, sehingga kami bisa memilah mana yang kami bisa terima, mana yang tidak boleh kami terima. Terpujilah nama Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.